Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali. Kita doakan Papua cepat pulih dan kondusif kembali, di mana beberapa hari yang lalu hingga saat ini masih viral tentang adanya kejadian di Papua berawal dari 2 orang siswa yang saling mengejek yang berbau pada rasisme sehingga mengakibatkan kemarahan besar pada warga setempat, khususnya warga Papua. Namun ini bisa memberikan kekuatan yang lebih kepada Papua untuk semakin bergejolak memerdekakan dirinya dan keluar dari Indonesia. Namun dipastikan jikalau ini terjadi, Indonesia akan kehilangan aset yang paling besar. Seperti apa pernyataan dari warga Papua itu sendiri? Mari kita simak videonya berikut ini. Pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Kami sangat menyesal. Saya mau sampaikan, kita ini Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Demi keadilan dan kebenaran di tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi. Ini posko ini posko kasus LLIM yang sekarang sedang terbakar. Saya sebagai Presiden West Papua dan atas nama pemerintah sementara bersama Perdana Menteri Edison Waromi, kami menyampaikan imbauan umum kepada bangsa Papua, seluruh rakyat Papua yang ada di West Papua maupun ada di luar Papua, terutama mahasiswa dan mahasiswi yang ada di luar Papua, bersiap-siap dan kembali ke Papua karena situasi Indonesia sangat buruk dan kami siap-siap keluar dari bingkai NKRI karena kami dipaksa dimasukkan di dalam bingkai NKRI. Itu sebabnya pemerintah sementara United Liberation Movement sudah deklarasikan reinstate status West Papua tahun 1961. Kami sudah diakui oleh 5 negara. Dasar hukumnya jelas, ada konstitusi, ada kabinet, ada Green State Vision, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat dan wilayah. Maka kami mengimbaukan kepada seluruh rakyat Papua bersiap-siap keluar dari Indonesia karena kami tidak aman, tidak selamat kalau selagi kami tinggal dengan Indonesia. Itu sebabnya saya menghimbau kepada seluruh komponen bangsa Papua, terutama organ politik dan organ berafiliasi, gereja, kaum ibu, kaum bapak, petani, dan juga non-Papua yang ada di Papua Barat. Anda makan, minum, lahir besar di Papua, maka Anda adalah bagian dari kami. Maka bersiap-siap
kalau apabila sesuatu terjadi di Indonesia, maka kami sudah siap keluar dari NKRI. Dan saya juga mau menghimbau kepada bangsa-bangsa Melanesia, terutama Pasifik. Juga saya mengingatkan bahwa situasi di Papua, terutama menjalan demo dan lain sebagainya yang digerakkan oleh seluruh mahasiswa Indonesia dan rakyat Indonesia, karena mereka tidak percaya terhadap pemerintahnya sendiri, DPR-nya sendiri, maka belum tentu Indonesia akan memperhatikan bangsa Papua. Itu sebabnya demi keselamatan bangsa Papua, kami menyampaikan kita bersiap-siap keluar dari bingkai NKRI. Dan saya sebagai Presiden pemerintah West Papua, saya siap bertanggung jawab situasi apapun yang kita menyampaikan ini, kami siap bertanggung jawab. Tuhan memberkati dan Tuhan jaga bangsa Papua siap keluar dari bingkai NKRI. Papua merdeka. Sebagai orang Papua, Bang Yoris sudah happy nggak apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua? Relatif. Banyak kemajuan tapi belum memenuhi ekspektasi itu kalau kita lihat dari kurun waktu ya. 60 tahun itu kan waktu yang cukup panjang. Tapi belum masuk kepada meyakinkan orang Papua saya adalah Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran Bang Yoris Tung Raweyai. Raweyai. Ya. Wah. Ini mewakili Papua banget ya? Sebetulnya tidak bisa kita generalisir begitu. Bang, kita fokus saja Papua. Ya. Ada apa dengan Papua, Bang? Sebetulnya kalau kita bilang ada apa, kita pahami sekarang dengan media begitu banyak karena masalah Papua ini kan dia tidak berproses sejak proses kemerdekaan. Ya kan? Kemudian dia baru berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan pada tahun 61. 61. Ya. Tetapi ada proses pada saat itu kan, yang kita tahu proses politik mulai dari konferensi meja bundar, kemudian ada situasi waktu itu Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat, Trikora. Kemudian masuklah PBB di situ kan, dengan UNTIA 61 sampai dengan 69 lahir yang disebut dengan PEPERA, penentuan pendapat rakyat. Oke. yang akhirnya masalah Papua secara internasional itu sudah keluar. Kan di PBB itu ada Komite 24. K24, saya tahun 2000 pernah bersama-sama dengan delegasi Papua ketemu di sana. Oke. Nah, Papua itu termasuk salah satu bagian di dalam K24 itu, dekolonisasi. Komite dekolonisasi. Dekolonisasi. Yes. Jadi semua negara-negara penjajah pasca Perang Dunia Pertama harus itu keluar, ya? harus memerdekakan itu dengan kesepakatan mengakhiri abad 18 itu harus clear semua. Papua itu kan masuk dulu di situ. Terjadi konflik dan kemudian lahirnya yang kita kenal dengan 2504. Resolusi kan PBB. Memang perdebatan itu sampai sekarang itu yang diangkat terus-menerus bahwa ada yang mengatakan bahwa sudah final resolusi itu. Ada yang mengatakan bahwa itu bukan resolusi, hanya take note karena mayoritas negara-negara PBB yang pada saat itu abstain dalam proses Puting itu. Nah, itulah menjadi persoalan sampai sekarang. Ya. Dan memang kita lihat dalam proses integrasi 61, 63 terjadi diaspora besar-besaran, 65 lahirnya OPM, kemudian 71 deklarasi Papua Merdeka, dan seterusnya panjang. Tetapi memang Helmi, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah panjang itu, waktu tidak ada. Ini kan perlu waktu yang cukup panjang untuk kita bisa mengelaborasi itu. Saya hanya coba kita bagi begini. Proses integrasi itu kan dimulai dengan Bung Karno. Presiden pertama, kemudian Pak Harto selama 32 tahun itu proses pasca integrasi. Dengan mulai 69 yang sekarang jadi persoalan. Jadi sebelum 69, 67 itu Freeport sudah ditandatangani. Ini kan masalah. Masa ada negara yang masih di bawah pengawasan PBB sudah, dan disitulah BKP muncul, ya kan, penanaman modal dan lain sebagainya. Oke lah, itu selesai. Kita lihat di era Pak Harto. Era Pak Harto selama 32 tahun, di akhir masa Pak Harto kita kenal dengan reformasi. Ada situasi extraordinary, maka Papua dan Aceh bergolak. Ya.
ingin merdeka. Ingin merdeka, Papua yang dimotori dengan FORERI namanya, Forum Rekonsiliasi Irian Indonesia. Nah, saya termasuk salah satu dalam tim itu yang merancang membentuk FORERI, kemudian kita 100 orang datang ketemu Pak Habibie. Tim 100 itu, Bang? Tim 100, 26 Februari itu, secara resmi, di hadapan Presiden dan seluruh jajarannya, kita menyampaikan dengan hormat bahwa kita mengevaluasi proses perjalanan bersama dengan bangsa Indonesia, maka kami menetapkan untuk kami ingin berpisah secara terhormat sesuai dengan budaya kami, dan kita tetap hidup bersahabat dengan Indonesia. Nah, situasi itu kemudian Pak Habibie menyampaikan untuk coba kita renungkan kembali. Kemudian dibentuklah tim untuk mencari solusi yang terbaik, win-win solution. Itulah dialog pertama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan dialog rakyat pertama. Papua. Ya. Tahun 98. 98 setelah reformasi ya? Iya. Oke. Gejolak reformasi itu kan yang kita. Oke. Nah, disitulah bentuk tim melahirkan yang namanya OTSUS itu kan. Otonomi khusus. OTSUS. Memiliki leg spesialis dengan dua prinsip, roh dan semangat OTSUS itu bagaimana mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua dalam 4 hal. Pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada Lokal. kearifan lokal, Ya. kemudian membuka isolasi. Kan kita pahami bahwa secara geografis Papua itu kan hampir 2,5 kali luas Pulau Jawa. Secara demografi sampai sekarang ini belum ada satu badan statistik yang bisa menentukan berapa sih jumlah orang yang berdomisili di tanah seluas itu. Belum ada. Masa, Bang? Belum ada. Jadi selama ini kira-kira aja? Ya, tergantung pada situasi politik. Saya ambil contoh. Kita kemarin 2019, menurut DPT itu kan ada sekitar 4 jutaan. Satu pulau nih ya? Satu pulau, Ya. DPT. Papua. Ya. Dengan pembentukan daerah otonomi baru yang baru, kemudian DPT yang keluar ini, terjadi penyusutan. Loh, Dan cukup signifikan. kan sekarang mecah jadi 5 ya? 6? Ya, 6. Nah, 6 ini kan provinsi. agak Aneh. Biasanya penambahan penduduk, apa sih. Ini malah terjadi penyusutan yang kemudian disesuaikan. Tapi oke lah, kita abaikan itu dulu. Kita berbicara. Nah, hal-hal ini yang menurut saya ya, Pak Helmi, dan kita berpikir, apalagi setelah saya 10 tahun di DPR, 5 tahun di MPR dulu Pak, di zaman Pak Harto, kemudian 10 tahun di DPR, kemudian sekarang di DPD yang dari Papua. Kita coba, atau saya dan teman-teman, kita berusaha untuk punya satu prinsip dulu. Bahwa kita ada untuk apa? Kita sudah sepakat bahwa kita ada hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik, dengan melihat tantangan masa depan dalam konteks NKRI melalui Papua. Mari kita coba membuat satu kerangka solusi yang komprehensif, yang nantinya menjadi legacy bagi Presiden Jokowi di akhir masa jabatan beliau tahun depan. Itulah komitmen yang kami bangun dari anggota DPR dan DPD yang ada di Senayan. Kemudian tanggal 18 Desember yang lalu, pasca pelantikan kami, dibentuklah MPR for Papua. Yang saya kebetulan dipercayakan oleh teman-teman 21 itu sebagai ketuanya. Nah, kita yang sekarang sedang coba melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholder, baik di pusat maupun di daerah, dan seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kemudian kita coba, tujuan kami itu bagaimana sih kita memberikan satu rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatan ini, untuk bagaimana menyelesaikan Papua secara komprehensif. Selain banyak sekali referensi-referensi yang sudah masuk. Kita tahu di masa pasca OTSUS ditandatangani oleh Ibu Mega. 2001 ya Bang? Ya, 2001. Betul. Kemudian beralih ke 2004 SBY. Kemudian SBY, dinamika masih terus berkembang. Kemudian Presiden SBY mengeluarkan keputusan untuk menunjuk LIPI. LIPI untuk melakukan kajian di bawah pimpinan Dr. Muridan bersama-sama dengan Jaringan Damai Papua. Pak Ternel Estebai almarhum juga. Nah, itu menghasilkan roadmap Papua itu kan. 4 akar masalah di Papua. Tetapi proses berjalan,
ini tidak pernah tersentuh. Artinya bagaimana pemerintah mampu untuk menyamakan persepsi, kemudian mengimplementasi semua persoalan-persoalan ini. Iya. Dan dia berkembang terus. Jadi ini kan akumulasi dari kekecewaan yang berkepanjangan, yang saya sebut tadi juga bahwa ini kan akibat dari satu sebab yang berkepanjangan, kemudian ada perubahan pola hidup. Ya kan? Sekarang sudah generasi ketiga, demokrasi berjalan, ya kan? Ya. Keterbukaan teknologi begitu hebat. Kan demokrasi ini kan Dunia berubah ya. dunia berubah. Artinya dalam alam demokrasi menurut pemahaman saya adalah kemerdekaan berpikir yang Anda mampu menarasikan itu. Ya. Kemudian kita diskusi Oke. untuk mencari satu solusi apa sih ke depan. Siap kalau itu Anda pendam, demokrasi nggak jalan, Meledak. dan itu hanya kita ke kamar dan berdoa. Ya. Iya dong. Supaya Berdoa tidak kan terjadi tidak ya. perlu yang ribut kan. Ya, ya, ya. Nah, masalah-masalah ini dia berkembang. Di era Pak Harto sudah selesai, berjalan. Sekarang di Jokowi. Jokowi kan mulai memerintah pada Oktober 2014 sampai dengan 2024 nanti. Beliau tanggal 27 Desember itu datang ke Papua, pas setelah beliau dilantik bulan Oktober. Saya kebetulan hadir pada saat itu di situ. Beliau memberikan sambutan pada acara Natal. Masyarakat begitu antusias memuja beliau, karena sambutan-sambutan beliau itu kan masyarakat kan melihat ini sosok yang menyampaikan sesuatu dari hati. Bukan hanya lip service, tetapi betul-betul beliau menyampaikan tentang ada harapan-harapannya beliau untuk menyelesaikan Papua. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Beliau memberikan amnesti dulu kepada 5 tokoh pejuang saat itu untuk dibebaskan. Kedua, membuka ruang demokrasi melalui media, baik dalam maupun luar negeri. Itu yang beliau sampaikan. Kemudian akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Itu kan ada 3 yang sudah rekomendasi Komnas HAM yang sedang berada di proses internasional. Nah, kita lihat proses berjalan mulai tahun 2015 sampai dengan ini hari. Itu beliau sudah berkunjung ke Papua selama 17 kali. Tetapi dari tahun ke tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan terakhir yang kemarin penyanderaan. Ini kan ada satu anomali. Kenapa sih begitu? Jadi pra dan pasca kunjungan beliau ke sana itu terjadi konflik. Konflik yang sudah mengarah pada kategori-kategori yang cukup meresahkan. Ada pembakaran kantor bupati, sekolah ya. Ya, terjadi penembakan, penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, ini kami sendiri dari baik itu DPR dan DPD itu selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Untuk ini mau sampai kapan kita selesaikan Papua nih? Ya. Karena sudah cukup panjang. Ya. Nah, apalagi generasi baru sekarang ini kan mereka lebih terdidik, punya kecerdasan, punya network dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka utarakan itu dalam tanda kutip berbicara tentang referensi yang mereka dapat melalui teks bukan. Ya. Bukan fakta-fakta empiris. Seperti saya dan teman-teman yang lain hanya mengikuti berproses itu. Nah, dengan era keterbukaan ini membangun, ini pemerintah menurut saya Ya. Silakan. ini tidak memiliki visi kolektif tentang bagaimana menyelesaikan itu dan membangun narasi. Meyakinkan semua pihak stakeholder yang ada di sana. Ambil contoh saja. Kelompok Egyanus dan teman-teman yang lain sekarang, ini kategorinya apa? Apakah dia teroris, kriminal, atau apa? Kan ada beberapa versi. Itu pun belum terdefine dengan jelas ya. Yes. Sementara, Padahal itu kan menyangkut penanggulangan ya Bang? iyalah. Kalau teroris gimana? Ya, karena kalau kriminal teroris gimana ya? itu Ya. harus TNI. TNI, ya. Kalau Kriminal, polisi. polisi. Ya. Ya. Nah, tetapi ini kan yang akhirnya kita lihat dalam berbagai macam kasus ini ada saling tumpang tindih dalam penanganan ini kan. Ini harus jujur kita katakan. Ada ego sektoral yang cukup kuat. Ya kan, kita lihat sekarang seperti kemarin yang sangat kita sesalkan adalah prajurit-prajurit kita yang terbaik. Kopassus itu. Kemudian meninggal. Dibantai katanya. Ya, itu sudah pasti. Ya. Tetapi
Itu kan hanya 5 yang kita ketemu dari 36. 31-nya kemana? Justru itu sampai sekarang jadi pertanyaan. Apalagi pemerintah dalam hal ini aparat keamanan menyampaikan bahwa kelompok Egyanus, kelompok Joni Botak, dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa daerah kan, kurang lebih 8 lah kabupaten yang memang sedang berkonflik. Itu relatif anggotanya tidak banyak, persenjataan jadi hasil rampasan. Kok kita tidak mampu menumpas itu? Itu, sorry Bang, saya potong. Itu yang muncul katanya kemarin Bosman ya. Saya kan punya program dengan Dr. Koni Bosman. Ya, Jangan-jangan ada muncul apa tentara bayaran ke Papua? Kalau physically ya, itu saya kira sulit. Karena era sekarang ini kan bisa kita selesai kita klik dan ketahuan. Tetapi mungkin mereka punya strategi yang begitu bagus. Saya punya pengalaman begini Hel. Waktu kejadian 2018 pembunuhan 17 karyawan Istaka Karya oleh Egyanus juga nih. Kagoya. Egyanus Kogoya ini. Saya waktu itu jadi staf khusus Ketua DPR, Pak Bambang Susatyo. Dengan kasus itu, beliau menugaskan saya untuk coba melakukan investigasi. Dan saya hampir 10 hari di sana, ketemu dengan Forkompinda dan seluruh stakeholder, saya ke atas, ke Wamena dan lain. Mencoba melihat, kok kenapa bisa kejadian itu terjadi? Dan apa sih sebetulnya? Pertanyaan saya sebetulnya simpel aja. Apakah KKB atau teroris sekarang ini, Ataupun apapun namanya whatever name, tetapi apakah mereka memiliki instruktur yang begitu hebat? Artinya punya strategi yang jitu kan? Karena Egyanus itu dari 2018 sampai sekarang, operasi begitu hebat ke atas, tidak pernah untuk ketemu dia. Malah kita terjebak kan? Ya. Iya kan? Kena jebakan-jebakan ya? Kena jebakan, terakhir Kabinda, ya kan? Itu jenderal, bos. Dan ini kan sulit sekali. Apalagi mereka tidak terlalu beda sama GAM itu kan di hutan. Ini kan di perkampungan kan, di distrik itu aja kan. Kok bisa sampai terjadi begitu? Nah, waktu itu pertanyaan saya simpel. Apakah Egyanus dan kelompok ini sudah memiliki strateginya? Dan siapa instrukturnya? Sehingga kalau kita lihat dari korban-korban itu, terkesan ini kan terlatih. Dia pakai sniper. Sniper ya. Dia mampu menggunakan. Ya. Itu pertama. Kedua kok, kalau kita berbicara tentang senjata rampasan, data dari aparat keamanan itu bahwa kurang lebih ada sekitar 200. Senjata yang dirampas? Senjata yang sudah dirampas. Kalau Anda memiliki senjata, tanpa amunisi kan nggak bisa berbuat juga banyak. Ya kan? Siapa yang kasih? Kok kenapa amunisi mereka cukup banyak, dan dari temuan-temuan ini kan baru semua kan. Itu kedua. Ketiga, alat komunikasi. Kan kita tahu sekarang, begitu ada kejadian, tag di atas saja. Itu kita di sini belum tahu. Sudah live ke Canberra, sudah live ke Oxford, sudah live ke New Zealand. Iya kan? Kok bisa begitu gitu? Kemudian yang memang agak sulit sekarang itu, mereka ini punya drone. Drone yang memang bukan generasi yang terbaru, tapi drone yang dipakai Amerika di Afghanistan. Beli drone mudah, bisa saja kita beli. Online pun bisa beli. Tetapi bagaimana mengoperate ya? Mengoperate itu harus punya kekhususan. Sehingga memang sulit, kita kan saling jebak. Terakhir dengan pilot ini kan, dan sekarang kemudian menimbulkan korban yang begitu banyak. Iya kan. Nah ini saya nggak tahu apakah sistem atau manajemen atau konsep itu yang belum bisa melakukan itu, sementara kondisinya kan terakhir Jokowi ke sana kan 3 hari ada isu bahwa pilot akan diserahkan, ternyata tidak jadi lagi, ya kan, dan lain sebagainya kan. Saya memang Helmi, jadi tanggal 14 yang lalu saya kebetulan habis pendaftaran sebagai calon anggota DPD. Dari Nabire saya ke Jayapura dan saya minta waktu ketemu dengan Kapolda, kemudian Pangdam, kemudian Kabinda. Kemudian dengan Komnas HAM, kemudian dengan komunitas-komunitas yang lain, ada di mahasiswa sebagai tanggung jawab sebagai anggota DPD lah. Kita selalu kan saya coba melihat tentang kondisi pilot dan lain sebagainya. Jujur belum ada kesamaan persepsi, sehingga kan tumpang tindih ini kan. Siapa yang melakukan apa, ini bagaimana gitu. Dan ini perlu. Sementara memang
kita nih apakah mungkin karena keterbukaan demokrasi, kemudian kita mempersepsikan hal-hal yang strategis itu secara keliru. Ya. Betul. Saya pikir kalau TNI Polri itu kan lembaga yang strategis, yang tidak boleh mengekspos tentang kekuatan mereka dan strategi mereka kan. Ini kita lihat penambahan pasukan kita ekspos 500 orang, 400 orang pakai pesawat. Ini kan lawan bisa tahu kan. Itu kan sebetulnya kan tingkat kerahasiaan yang tidak boleh dipertontonkan kepada publik. Jadi ya tapi oke lah. Kalau saya begini, hadir sebagai solusi itu yang kita lihat. Nah ini nanti kan minggu depan ini kan Wapres akan berkantor di situ. Apakah ini karena membaca geopolitik? Geopolitik ya. Karena Papua ini kan sekarang sudah masuk ke dalam dimensi internasional. Ya, Presiden Amerika kan udah masuk ke Papua Nugini, yang kita pikir itulah yang sekarang, dari Papua Nugini dia bisa masuk ke Papua, itu yang kita baca dia punya perjanjian antara Amerika, Australia dan PNG tentang itulah presiden kemarin kan langsung kan. Australia ini langsung tidak main-main. Dan ke Papua. Kita ngeri betul Papua itu akan jadi Ukraina. Bisa saja. Ini kan begini. Iya. Biu kalau lihat kondisi Papua, kita bisa lihat proses perjalanan Afrika kan. Iya. Terjadi milisi di mana-mana karena sumber daya alam yang begitu melimpah. Gitu. Seperti Papua lah. Ya, ini yang saya bilang perbandingan di situ kan akhirnya sulit sekali dikendalikan. Betul. Kan? Nah, ini kita mau bagaimana kan? Apalagi di sana ada Freeport yang notabene adalah perusahaan Amerika. Freeport itu kan pakai nama Amerika, tetapi di dalam itu kan negara-negara yang membantu kan. Betul. Ada 28 negara. Sekarang mau dibuka, yang sekarang jadi persoalan adalah Blok Wabu itu kan, emas. Itu di Intan Jaya. Yang sekarang konflik terjadi di situ kan. Nah, itu dia lebih besar dari Freeport. Mas di situ. Kemudian coking coal di Nduga yang sekarang kejadian. Yang jadi kejadian. Ya mesti pikir hal begini. 20 tahun yang lalu itu ada tim Lawrence, ekspedisi kan. Yang terjadi penyanderaan, kemudian Pak Prabowo waktu itu yang melepaskan. Ngapain mereka ke Nduga itu? Itu yang sekarang konfliknya. Sekarang konflik, itu kan dari situ kan. Ya. Ini kita lihat kayak Afghanistan ya Bang Yoris. Yes. Rockefeller mengirim tim. Iyalah. Ke Merauke sekarang. Amerika tuh ujung-ujungnya perang untuk ekonomi. Jelas. Dan dia bukan negara penjajah, dia negara dikuasa kan. Dikuasa. Ya, jadi gitu. Nah ini memang agak sulit hal kita, tapi kalau kita harus bisa lebih terbuka, kemudian mendengar dari banyak pihak. Termasuk dari rakyat Papua. Ya dong, Papua itu kan ada stakeholder banyak kan, ada tokoh-tokoh LSM, gereja, masyarakat, agama, dan lain sebagainya. Kami juga yang di parlemen ya, baik itu DPR maupun DPD, itu kan minimal kami punya politik di situ kan. Ya. Nah, selama ini kan terkesan kan tidak pernah dilibatkan. Oh iya? Ya, kami sudah berapa kali coba mengundang Polkam dengan seluruh jajarannya untuk kita coba berdiskusi, baik itu Mendagri, apalagi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru yang juga menjadi konflik kan sekarang. Ya. Antara pro dan kontra, yang kita melihat bahwa ini kan soal bagaimana mengedukasi masyarakat, meyakinkan mereka bahwa ini penting dalam rangka membangun bangsa, khususnya melalui Papua dan lebih khusus melalui lex spesialis itu. Dan itu lebih baik dilakukan oleh orang Papua asli ya? Semua sudah. OAP istilahnya, orang asli Papua ya? Sebetulnya begini, istilah OAP ini kan dia muncul pada saat kita proses menyusun Otsus itu. Ya. Jadi begini, kan dalam menyusun Otsus itu, kita melihat bagaimana kita membangun sumber daya manusia. SDM ini kan. Ya. SDM kemudian kesehatan. Nah, bagaimana memberikan afirmasi dan memproteksi itu, kita lihat jumlah Papua, orang yang berdomisili di Papua, ini kan heterogen sekali kan. Nah, makanya kita fokus bahwa yang kita perlu untuk mendorong dan mengangkat itu, membangun itu adalah orang asli Papua. Nah, orang asli Papua itu yang berada di kampung-kampung, bukan yang ada di kota. Kota sudah tidak ada orang asli Papua, ya kan? Nah, itu dalam kurun waktu 20 tahun pembiayaannya. Kan sudah berakhir di 2019. 2021 ya? Enggak, kan di awal dengan 2021.
mulai 2001. 2001. Kemudian berakhir di 2019 kemarin. Tapi udah diperpanjang, direvisi. Diperpanjang, direvisi. Nah, revisi dinaikin malah dana otsus yang saya dengar ya. Yes, saya kebetulan dari 2% ke 2,25% dari DAU. Ya, DAU dan DAK. Memang itu yang saya katakan begini Helmi. Karena saya mengikuti proses dalam 2 otsus ini. Dari 2001 dan 2019 Revisi, 2020. ya? Kita pahami bahwa otsus pertama itu tidak sempurna, ya. Karena situasi politik pada saat itu dan terkesan mendadak. Kita bentuk tim, kemudian perubahan rejim di perencanaan pemerintah juga tidak matang ya. Ya, bisa pikir Helmi. Kita ketemu Pak Habibie. Kemudian diganti ke Gus Dur. Kita ketemu lagi Gus Dur. Gus Dur merubah nama itu Papua, kemudian Bintang Kejora. Nah, tahu-tahu Gus Dur berhenti. Ganti ke Ibu Mega. Situasi yang singkat, Ibu Mega yang ketok itu barang. Jadi memang situasi suasana politik itu kan mempengaruhi sangat. Nah, akhirnya lahirlah konsep itu. Ini berjalan proses, kita evaluasi dari waktu ke waktu. Ada kekurangan, ada kemajuan. Nah, yang kedua ini kita mencoba untuk memperbaiki itu kan. Jadi ada hal-hal yang kurang, kita tingkatkan. Bahwa ini kan masih seperti pembiayaan kesehatan dan pendidikan. Itu kalau kita akumulasikan dengan dana yang akan diturunkan, terutama dari bagi hasil, ini kan luar biasa. Ini kan Di hanya BH ya, dana bagi hasil ya. memanage kurang lebih 4 juta orang. Dana yang sudah diturunkan sejak 2002 sampai dengan 2019 kembali, itu lebih dari 1.000 triliun. 1.000,7 triliun. Yes. Yuk kalau kasih, masa juga bisa manage untuk 4 juta orang? 40 triliun 1 tahun gitu loh, untuk 4 juta masyarakat. Itu dibagiin aja. Saya begitu 40 triliun. Dibagi 4 juta. Iya. Di luar logika. Satu orang dapat 40 juta itu. Iya. Kok kenapa awalan teror itu masih ada? Termiskin, tertinggal, terbodoh, dan ini kan yang selalu saya ungkapkan teruskan. Apakah sistem yang keliru atau manajemen yang amburadul? Ini kan perlu ada perubahan, ada mindset baru lah untuk bagaimana kita benahi ini ke depan. Dengan kita tata, karena saya optimis, Pak. Dengan kita implementasikan Otsus Jilid 2 ini secara konsekuen, lebih baik. Oh, saya optimis. Papua 20 tahun ke depan hebat. Dinaikin ya. Dinaikin. Dulu kan cuma 2% dari DAU ya. Sekarang 2/4. 2,25. Itu yang saya kemarin, kan saya ikut tim situ kan. Pokoknya begini, pemerintah sudah harus, bisa saya sampaikan ke Menko Polhukam juga waktu sama Mendagri. Pemerintah harus mencanangkan bahwa pendidikan dan kesehatan untuk free. Ya, free aja. Kecil banget tuh. Terlalu Cuma kecil, 4 Bos. juta orang. Saya bilang satu orang tuh 40 juta. Kalau kesehatan ya 4 juta. Karena seluruh masyarakat. Kalau pendidikan ya paling kita taruh sejuta 80%. Ya, lebih kurang lebih. Tapi di dalam itu disebutkan, pemerintah membiayai pendidikan dari sedini mungkin sampai pada tingkat yang tertinggi. Begitu juga kesehatan. Canangkan aja, bebas. Tinggal persoalan kita mendatangkan guru-guru kan, yang tentu berkompeten di situ. Untuk tapi melaksanakan guru-guru pendidikan. kemarin guru-guru dibunuh ya, dibantai. Itu kan kasuistis yang kita jangan generalisir kan. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi. Di sana tuh kan yang paling susah itu, yang terancam lah. Dia harus punya adrenalin yang tinggi untuk survive. Itu guru, tenaga kesehatan, Bos. Waduh, di kampung-kampung itu berjalan naik motor dan lain sebagainya. Tantangannya kan hebat. Belum tantangan ini KKB dan lain sebagainya. Kemudian budaya, kultur masyarakat di sana yang berbeda, yang masih lihat, ini siapa, ada apa, curiga dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus memberikan tambahan bonus, kemudian memproteksi mereka dan mendorong itu. Setuju kita. Bang Yoris, itu yang saya bilang ya. Saya kan pernah ngundang Muhammad Al-Katiri ya, putra Papua juga, seorang dari Fak-Fak ya. Dari Fak-Fak. Dia bilang gitu. Pemerintah sudah berbuat banyak, tapi apakah sudah sesuai dengan aspirasi dari orang Papua? Mestinya kalau melihat Papua harus ditanya juga dari sudut pandang dari orang Papuanya. Jadi seolah-olah bukan dari pandangan Jakarta. Bukan pandangan dari Jakarta. Pandangan Jakarta itu mestinya lebih cukup. Pandangan kita, gila 1.000 triliun dalam waktu 20 tahun. Nggak sampai 20 tahun. Itu artinya 1 tahun 40 triliun. Ini di luar APBD resmi loh. Di luar dana pusat. Ya kemarin pembangunan Trans Papua, stadion itu kan dananya PUPR. Tidak di situ. Kenapa Papua tidak sejahtera? Betul kata Bang Yoris. Saya lihat provinsi termiskin Papua Barat. Se-Indonesia nih. Dan juga
apa ya? IPM. Buta hurufnya. Iya, indeks pembangunan manusia. IPM-nya juga Dan- paling rendah. Iya, indeks harapan hidup. Ya, Ya, pendidikan indeks harapan hidup juga lebih rendah dari rata-rata nasional. Kalau pendidikan, saya kurang setuju. Kita jangan compare dengan 34 provinsi, Bos. Iya. Kalau kita hitung 34 provinsi di seluruh Indonesia, kita pasti masih rating di bawah. 33 dan 34. Iya. Juru kunci. Karena apa? Kita baru melakukan proses-proses pembangunan sumber daya manusia itu baru 20 tahun. Kalau ngitung statnya ya. Kalau you mau hitung begitu, hitung Indonesia Tapi tahun dana 65. otsusnya kan besar sekali. Ya, setuju, whatever. Tapi begini, Indonesia waktu merdeka 45, kalau kita hitung tambah 20 tahun 65, sama dengan sekarang, masih lebih bagus. You mesti lihat, banyak sekali sekarang Variabel ya. Kita Kita banyak harus pertimbangan banyak sekali ya, Bang. Cukup banyak sekarang anak-anak Papua yang pendidikan betul. banyak sekarang ribuan sampai ke luar negeri Luar dan negeri. lain. Memang problem sekarang itu hampir semua itu pergi atas beasiswa. Ya. Di mana ada perjanjian. Kembali dari menempuh pendidikan harus kembali ke Papua karena daerah yang memberikan Membutuhkan ya. beasiswa. Persoalan mereka kembali tidak ada ruang untuk mereka berekspresi. Dia kalau mau menjadi Harus pegawai disiapkan dulu dong ekosistemnya ya. Ya, jadi begini. Ini ada kurang lebih 4 apa 5 doktor. Baik itu dari Harvard, Birmingham. Saya bertemu di Selandia Baru tuh dengan Pak Dubes. Ya, saya sama beliau ini kan cukup banyak kita diskusi. Iya. Nah, mereka kembali mau menjadi pegawai negeri honor. Honor dulu. Gajinya kecil sekali. Honor dan sudah terlalu lama, sudah 6 tahun. Tidak ada posisi kan, karena harus mendapat kuota dulu kan dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia melihat dokter bos, terus kepala dinasnya cuma S1, S2, timpang sekali. Iya, kan? timbang sekali. Nah, akhirnya jadi pengangguran gitu. Banyak saya punya. Oh gitu ya. Banyak. Masuk akal, masuk akal. Kogoya itu dia cum laude fisika murni di Rusia. Oh iya? Udah 6 tahun. Yusuf Sawaki, Birmingham, linguistik. 7 tahun sekarang masih honorer di Unipa. Yohana itu, Harvard, bos. Oh gitu, itu orang-orang pintar ya? Dia honor tapi terlalu lama kan. Dia juga kan manusia biasa kan. Iyalah, punya kebutuhan lah ya. Iya. Punya aspirasi. Saya kebetulan kenal semua, selalu komunikasi. Mereka, Bang kapan dong kita. Minimal dia diangkat menjadi pegawai negeri lah. Ya kan? Iya. Jadi ada status yang jelas. Tapi kalau honor yang 6 tahun itu juga kan, gimana ceritanya? Aku kemarin makanya nyimpang. Iya. Jadi satu hari saya masih jadi dirut TVRI. Saya ke Manokwari. Saya kaget. Saya ketemu seorang legend asal Papua. Asal Manokwari. Nangis saya. Dan beliau sekarang udah almarhum. Siapa? Situ. Kabo, Adolf Kabo. Oh, Adolf, ya. Cuman jadi kerani doang. Cuman ngecek-ngecekin gudang. Bukan. No, he is legend. Adolf kan? Adolf Kabo. Ya. Jadi pegawai negeri gaji nggak tahu berapa sambil Ya makan kalau siri itu gitu banyak. Indonesia. Memang itu ya Allah. sekarang banyak. You lihat Elias Pikal juga legend, penting juga. Sekarang jadi satpam kan, malah kena narkoba. That's another case. Bang, jadi Sama gitu jadi. ya saya tahu lah ya. Jadi ini yang kita harapkan. Semoga Papua, semua orang Indonesia kepengen Papua tuh Harus. baik. Kita tuh yang penting ini kan kita harus bagaimana membangun narasi Oke. pemerintah agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang Papua, baik yang ada dalam maupun yang ada luar, tentunya. Dalam artian yang sudah berpendidikan, ini kan Ya. generasi baru. Jadi kita harus betul-betul siap dengan era digitalisasi ini kan, Anda podcast sesuatu orang sudah bisa tahu dari mana. Oh iya. Sulit kan? Nah, dan saya yakin pemerintah pasti punya itu. Dan jangan terlalu memaksakan kehendak seperti yang saya tadi Anda sampaikan. Jangan kita melihat Papua dari kacamata Jakarta. Tapi coba mampu nggak kita menyelami itu? Semuanya memerlukan dialog dong kalau gitu ya. Hanya dialog. Mendengar. Membangun komunikasi. Ya. Dan itu kan perlu kearifan. Ya. Orang kalau secara teori ya, kalau dia punya kekesalan, kekecewaan dan lain sebagainya, Anda mau membangun komunikasi pertama mendengar dulu kan? Ya dong. Bukan Anda doktrin. Ini kemampuan yang sulit dilakukan oleh banyak orang, Ya. termasuk para politisi. Kerjanya ngomong aja. Ya. Ya, jadi listen itu yang lebih penting. Baru kita renungkan. Saya dalam proses pembentukan otonomi baru, saya sudah 7 kali membangun komunikasi dengan adik-adik mahasiswa se-Jawa Bali.
Jadi saya ambil dari simpul-simpul sudah 6 kali, sekali pertemuan 35, 40. Kita dialog. Saya pakai sarana 4 pilar kan, wawasan kebangsaan. Dan saya lihat, pertama itu kita mengundang mereka datang itu ada satu keinginan untuk dia mau menyampaikan. Kalau dia datang terus kita doktrin, dibubar. Bubar ya, marah dia. Harus kita persiapkan waktu. Dia ngomong sampai puas dulu. Kita kasih judul ngomongnya itu saja, tapi itu konsekuensi kita. Mendengar dulu, kemudian setelah dia sudah puas, dia rasa terpenuhi, baru kita mulai masuk doktrin pelan-pelan. Dan itu. Bang Yoris, ini mungkin Bang Yoris juga kaget. Saya kaget. Waktu saya wawancarain Mamat Al-Katiri, kan dia sekolah di Jawa. Dokter gigi di Jogja, Dokter gigi. 10 tahun. 10 tahun, nggak lulus. Jadi Sudah lucu. lulus sekarang ya? Ya, nggak lulus 10 tahun baru Iya. ya. Dia KKN ke desa-desa di Jawa. Di sana orang tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, Bang Helmi, di kampung saya, Papua, semua orang Papua bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Dan you lihat, orang Papua bahasa Jadi lebih Indonesianya nasionalisme berbeda. mana? Iya, iya, iya. Berbeda dengan macam gua lu itu nggak ada Nggak di ada. Papua. Sopan Karena sekali, kita kan? Ya. terpatri dengan Itu betul kan? Iya. Iya. Kampung-kampung itu semua Kenapa? bahasa Indonesia. Jadi tahun 1938, tanggal 5 Februari, Ya. itu dideklarasikan bahwa bahasa Alkitab dan bahasa pengantar untuk seluruh orang Papua, kan Papua heterogen, bahasanya 200 lebih. Kan? 200 lebih. Jadi saya potong ya. Papua itu adalah satu pulau yang memiliki bahasa paling banyak. Ya. Papua Nugini juga. 256. Ada yang cuma Lebih penuturnya 11 orang ya. Ya, bisa. Masih ada bahasa tertentu gitu. Ya. Nah, akhirnya dideklarasikan, saya punya dokumen itu, Tahun bahwa berapa? bahasa pengantar Ya, oke. dan bahasa yang dipakai untuk di Alkitab adalah bahasa Melayu. Dulu kan nggak ada bahasa Indonesia. Kan? Ya. Nah, itu dari situlah berangkat misionaris berpikir bagaimana caranya. Berkomunikasi. Iya. Ya, kemudian dibentuklah sekolah-sekolah yang berasrama. Jadi ambil dari suku yang punya bahasa Tarsan, lo kumpul di sini, tapi ada satu bahasa Indo, yaitu bahasa Melayu itu. Jadi semua terdidik dengan baik, dan sampai sekarang itu. Iya. Jadi mereka ini fakta yang saya bilang di kampung saya aja masih ada orang nggak bisa bahasa Banyak. Indonesia. Lu kayak nggak usah ke Baduy, ke Banten sana, mana ada? Iya. Papua bersih semuanya bahasa Indonesia. Cuma memang logatnya Logatnya yang beda, berbeda. iyalah. Ya Beda kan? kakak. Ya. Kalau ke main bola itu sapi bola ya. Sapi main bola. Sapi itu bola. pesisir sapi pasar. lah. Ya. Pesisir ya. Ya, itu. Bang, Bang Yoris tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya kalau sebagai orang Papua, Bang Yoris sudah happy nggak apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua? Relatif. Banyak kemajuan tapi belum memenuhi ekspektasi. Itu kalau kita lihat dari kurun waktu ya, Bos. 60 tahun itu kan waktu yang cukup panjang. Ya. Kemudian apa yang dihasilkan selama ini ada, berhasil banyak. Ya. Tapi belum masuk kepada meyakinkan orang Papua saya adalah Indonesia. Oke. Mengindonesiakan orang Papua, istilah Pak Harto pada saat itu. Ya. Itu yang belum. Sekarang kan orang masih mengakui dia nggak bicara di Indonesia, di luar negeri, saya Papua gitu. Saya ketemu beberapa adik-adik mahasiswa, kemarin kita ke Rusia, kemudian ke Korea juga, kemudian ke Jepang ya kan, mana-mana. Mereka selalu kenapa adik-adik mahasiswa dari Papua tuh dalam komunitas ikatan mahasiswa Papua kan di sana tidak pernah menyampaikan mereka tuh dari Indonesia yang berasal dari Papua. Mereka adalah Papua gitu. Iya. Iya kan. Jadi ini yang perlu untuk kita lakukan transformasi ya, tentang bagaimana sih. Oh iya juga. Saya pernah satu di Toronto juga begitu. Iya sama. Bang, saya kaget ada buku Bang Yoris. Tolong dikeluarin dulu bukunya, judulnya. Yoris T. Harawayai, Mengapa Papua Ingin Merdeka. Ini tahun berapa dibuat? 2002. 2002. Dan itu kan dulu terus apa itu dia kan dilarang kemudian ditarik juga. Sekarang udah beredar resmi. Nggak ada, cuma ya waktu itu kan terus ada yang cetak ulang dan lain sebagainya. Jadi saya bikin ini sama ada videonya. Nah ini proses-proses dulu saya ikut dalam tim 100, kita proses bagaimana. Itu suara tahun itu ya? Ya, 2002 terus. bukan baru. Ya. Di saat Abang masih mau Papua merdeka dari Indonesia? Merdeka dalam arti universal.
Ya kan? Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Itu kan Bukan melepaskan diri dari NKRI. melepaskan diri itu tidak ada orang yang bisa menentukan. Menurut keyakinan saya bagaimana Tuhan. Tergantung kita memanage kan. Anda bisa lihat sekarang di mana-mana kan. Ya kan? Dengan kesadaran berdemokrasi yang lebih maju, orang demokrasi itu apa? Ya kan? Membangun kesejahteraan kan. Ya. Kalau Ya kan? ngapain? Iya. Ya. Ada hukum yang Pasti. kesejahteraan ada di situ, kerukunan ada di situ. Betul. Kalau tidak gimana? Untuk apa ya? Iya. Untuk apa demokrasi? Ya. Nah, tapi kalau ini mari kita bicarakan. Saya bilang ini ada satu proses panjang kan. Dan saya kebetulan punya pengalaman empiris saja kan. Karena umur, mengikuti dari zaman Pak Harto sampai dengan hari ini masih bisa menyampaikan sesuatu. Dan saya lihat. Dan sekarang seperti isu yang ada ini karena media juga kan. Ya. Dulu juga ada. Waktu kami 2000, coba yuk berpikir aja. Kita ketemu Pak Habibie. Kemudian kita bentuk tim membuat konsep penyelesaian Papua dengan win-win solution. Kita ada punya konsep yang disebut dengan buku putih. One Nation, Two System. One Nation, Two System. Ya kita coba pakai pola kayak Hong Kong, kayak Macau. Ya itu kan demokrasi juga kan. Ya, daerah khusus ya, teritori khusus. Teritori khusus. Habis dari situ, tim kita berangkat roadshow nih ke seluruh MSG. Mulai Vanuatu, Nauru, Salomon. Studi banding? Hah? Studi banding atau apa? Apa perjuangan Papua Merdeka ini? Oh, oke. Dari situ, kemudian kita berangkat ke Canberra, ketemu dengan Profesor Sambley, itu guru besar orang Ghana, guru besar di City University. Dia yang menyusun konsep kemerdekaan negara-negara MSG. Dari situ tahun 2000 kami berangkatlah ke Amerika, ke New York. Ketemu dengan K24 itu, kemudian sebagai delegasi dari Vanuatu mengikuti sidang Millennium Summit. Tapi kan tidak terekspos seperti yang sekarang kan, orang buat. Jadi suasana kebatinan pada saat itu dengan yang sekarang hampir sama saja kan. Tinggal bagaimana kita mempublikasikan itu kan. Kita kembali dari sana, kemudian kita membangun komunikasi. Saya sudah jadi DPR, kita dialog terus-menerus dengan pemerintah kan. Untuk mencari solusi kan. Dan itu yang saya katakan, hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik dalam konteks ini. Bapak saya ini pejuang bos, masuk di makam pahlawan. Makam pahlawan. Ya, dan bukan saja keluarga Tung itu, marga Tung itu bukan hanya di Papua ya. Berjuang di Makassar, di Bogor saya dengar ya cukup besar. Bogor ya hampir semua. Ini jadi TBK itu kan satu bagus itu kan dari marga itu. Ya itu bagus tuh jadinya. Marganya Tung. Nama Anda siapa aslinya? Tung Hock Leong. Oh saya, Tung Hock Leong. Leong tuh naga dong ya? Kurang lebih begitu. Pantes jagoan. Enggak juga. Dulu kalau dengan nama Bang Yoris, Yapto, Ongki Peters kita agak lihat kiri kanan. Tapi orangnya sangat humble. Stigma kan. Jadi ya udahlah. Cuman ada yang hari di politik ya? Hah? Bang Yoris ya? Cuman Bang Yoris yang di politika ini ya? Ya. Dan memikirkan Papua luar biasa. Ya mungkin sebagai tanggung jawab moral kan, konsekuensi kan. Apa yang kita bisa berikan terbaik kan untuk bangsa melalui perjuangan. Dan saya selalu berprinsip pada berbicara, integritas itu kan berbicara tentang kebenaran kan. Iya kan. Dan menurut keyakinan saya bahwa kebenaran itu firman. Jadi Anda harus konsisten kalau bicara itu. Jalan aja kan. Dengan tidak melihat ke kiri, apa yang kita bisa berbuat kan yang terbaik itu aja. Yang menarik itu ayah Anda tuh seorang mubalik ya? Ya. Dan di baptis itu pada saat proses pemakaman kan. Jadi seumur hidupnya tuh mubalik. Ya. Dan cerita hidup Bang Yoris tuh. ya tapi itu sejarah masa lalu orang-orang tua kita kan. Itu kan siapa yang berpikir? Iya kan? Apa yang membuat dulu Bang Yoris habis SMA di Biak lari ke Jakarta? Jadi saya setelah itu kemudian kerja dulu. Kerja di Phillips Petroleum 66, perusahaan minyak waktu itu. Di Sorong. Di Sorong? Oh, Sorong juga. Okay. Saya mungkin waktu itu branch manager yang termuda. Dan orang Papua. Dan orang asli lagi? Ya. Dari situ berproses. Kemudian saya ketemu dengan pengusaha dari Malaysia. Waktu itu kan kita mesti tahu, zaman Bung Karno itu kan kopra, orang tanam kelapa. Zaman Pak Harto mulai hutan kan, abang hutan dan lain sebagainya. Nah dia mengajak saya waktu itu untuk bisnis.
Saya resign dari situ, ikut dia bisnis ke Jakarta. Jakarta. Terus begitu sampai sini, keluarlah SK Menteri untuk tidak boleh ekspor gelondongan kan. Harus semi jadi plywood. Jadi Tarsan lah di Jakarta. Dan itulah sampai sekarang. Jadi itu proses. Saya pernah sekolah di luar negeri juga ya? Ya, waktu saya di Philips itu. Ke Belanda? Inggris waktu itu. Oke, Inggris. Sebetulnya bukan ya kursus saja. Kursus tentang bagaimana ya bahasa dulu. Nggak lama, cuma hampir 1 tahun lah ya, dari situ. Terus dikirim oleh perusahaan kan, perusahaan minyak waktu itu. Luar biasa. Bang Yoris, kita balik lagi ke perjuangannya. Kok bisa akhirnya nyangkut di PP, ketemu Pak Yapto tuh gimana ceritanya? Jadi saya ke Jakarta waktu 79 ya. 79. Banyak tawaran. Saya lihat dinamika kehidupan di Jakarta. Nah, kita sebagai orang daerah yang merantau itu kan bagaimana mau eksis? Harus survive dong. Survive. Lihat di sini kan waktu itu masih zamannya ya Koboi lah. Ada Siliwangi, ada Alamo, ada IBK, banyak sekali situ. Nah, saya datang kan, saya ya terus terang hobi minum di bar di mana-mana. Lihat kok begini aja, kok ada begini. Nah, akhirnya jadi clash lah, ribut kiri ribut kanan. Dan kita di Papua itu mungkin sudah terlatih untuk selalu bersikap fair. Saya nggak senang, ayo kita berantem. Kalau saya kalah, saya pulang olahraga lagi. Kalau rasa sudah bisa, nggak ada koreo. Segitu aja ya? Ya. Di sini ini kan, begitu ada kejadian, jadi saya pengalaman begini. Ada masalah saya di bar. Kemudian tiba-tiba ada ribut kan. Saya misah dong. Terus, tunggu ya, datang rombongan. Ya gimana kan? Mana ada cerita begitu kan? Nggak fair kan? Di Papua nggak ada gitu? Ada lah. Nah, dari situ mulailah. Saya mungkin mulai dikenal di situ kan. Karena ya itu membela kebenaran aja lah kurang lebih. Tapi punya... Beliau ini dulu tukang berantem. Ya karena background saya kan hampir semua olahraga saya geluti. Saya tinju itu sampai pernah jadi juara Papua. Oh iya? Kemudian saya dari tinju saya beralih ke karate. Karate yang cukup lama. Saya sampai dan 6, dan saya ambil dan 1 dan 2 di Jepang kan. Gitu. Bertanding. Generasi saya yang selalu bertanding, Advent Bangun. Oh gitu? Oh iya, itu generasi kita. Yang masih belum ada protection, yang pakai ini, belum ada. Full body contact? Full body contact. Dan ya, itu namanya kenakalan. Kalau nakal itu kreatif, jangan kurang ajar. Kurang ajar itu etika kan, jadi nggak boleh. Gitu. Boleh. Bang, balik lagi ke Papua nih. Saya, ya kan Pak Mahfud kemarin sempat marah ya. Waktu Lukas NMB. Kasus Lukas NMB. Ya. Kan bayangkan ya, udah dikasih 1.000 triliun. Ini pandangan orang Jakarta nih. Ya udah 1.000 triliun, artinya saya kalkulasi itu lebih dari 40 triliun 1 tahun. Tapi Papua Barat masih provinsi termiskin. IPM-nya terendah. Ya kemudian buta hurufnya juga paling banyak gitu. Jadi apa yang salah? Dan kemudian meletus gara-gara Lukas NMB ditangkap. Ya dan kemudian muncullah uang makannya 1 miliar 1 tahun. Jadi Pak Mahfud melihat ini, bayangkan pusat itu udah membantu Papua. Ya cukup besar, tetapi pemimpin-pemimpinnya ya minimal Lukas NMB yang sudah tertangkap ya atau sudah ditahan gitu. Hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Bagaimana Bang Yoris menanggapi itu? Saya pikir melalui otsus itu kan jelas di dalam undang-undang itu. Bahwa seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota harus orang asli Papua. Yes. Dan itu tidak ada di Indonesia lain. Ya. Nggak ada. Ya. Itu kan privilege yang diberikan. Privilege yang diberikan, ya betul. Iya kan. Nah, kemudian harus disupervisi oleh pusat juga. Perlu kan? Perlu pengawasan. Ya. Yang penting kita itu pengawasan kan. Memberikan guidance gitu kan. Tentang sistem dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang kesalahan itu bukan rahasia umum, Bos. Ya. Lukas itu 10 tahun dia jadi bupati. 10 tahun jadi gubernur. Yang di tahun ke-8 dia. Kalau kita anggap saja, sekarang kan baru kurang lebih sekitar 500 ya, yang didapati oleh KPK dan PPATK dan lain sebagainya. Korupsinya. Saya pikir ya, itu masih belum terlalu. Saya kasih contoh satu kabupaten. Masih belum terlalu, maksudnya abang? Biasa saja. Biasa? Enggak, abang kecewa nggak dengan Lukas NMB? Bukan kecewa lagi. Ini yang saya bilang, sistem yang keliru kan. Saya ambil contoh di Timika, Kabupaten Timika, Mimika ya. Mimika.
Tempat Freeport ya? Ya. Oke. Dia punya APBD nomor 2 terbesar di Indonesia. Untuk kabupaten ya. Ya. Nomor 1 Badung kan, Bali kan. Badung sekitar 7-8 triliun. Yes. Tapi penduduknya berapa? Populasinya? Banyak. Di Timika itu hanya 320 ribu. Ya. APBD-nya tuh 6,2 Triliun. ditambah dana-dana dari Freeport kurang lebih 2. DBH. 2 Dan triliun. ada dana bagi hasil kan ya? Dana bagi hasil, terus dana 1% buat Lemasa, Lemako. Ada dan participating interest lagi ya? Ya, ada di bahwa situ. kabupaten dapat saham dari Freeport. Ya, Oke. ada. Terus? Kurang lebih 78. Kondisinya sama gitu. Bupatinya baru masuk ini kan. Iya, Yang masuk juga. kasus juga korupsi. Dan dia bupati ya, kalau saya ya dia punya itu kesalahan aja ya. Karena dia waktu itu membantu. Tapi kalau buat dia korupsi saya nggak yakin ke bupati. Karena dia kaya sekali bupati. Ya. Eltino sini. Dia pernah bilang saya waktu dia jadi bupati 1 tahun pertama. Dia bilang, abang, saya kenal dia baik sekali. Lebih muda dari Bang Yoris? Hah? Lebih muda dari Oh Bang Yoris? jauh, dia baru 50, belum 50, dia dulu bupati. Dia bilang sama saya, bang orang bilang jadi bupati itu enak. Saya jadi bupati 1 tahun, saya sudah jual 1 perusahaan. Dia tuh termasuk warga Amukmed. Amukmed itu yang punya Freeport, tambang itu kan. Dia salah satu kepala suku di situ dan binaan Freeport. Dia punya karyawan di situ ada hampir 3.000 orang yang kerja di Freeport. Dan bupati yang pakai hammer di seluruh tanah Papua cuma dia. Dan jalan mas kemana-mana. Hampir sama dengan adiknya Pak Lukas, si Piton. Piton juga begitu kan hampir. Jadi memang sulit, tapi hampir semua merata. Tapi menjadi persoalan itu bahwa kalau kita lihat secara jujur ya, dari hampir pejabat orang asli Papua ya, baik itu bupati, gubernur, wali kota, pasca mereka tidak menjabat, ada yang kaya? Nggak ada. Kecuali Pak Barnabas Suebu, kemudian Pak Freddy Numberi, ya karena backgroundnya berbeda kan. Yang lain, coba lihat, susah. Kenapa susah, Bang? Ya, Karena waktu menjabat bergelimang begitu? Ya, tapi nggak tahu ya, mungkin, tapi makanya saya bilang, orang bilang, wah dia korupsi bergelimang, tapi buktinya dia nggak punya apa. Paling punya rumah 1, mobil 1, habis sudah, nggak ada lagi. Jadi cukup aneh ya? Ya, ada anomali atau apa sih? Menurut abang apa yang harus kita perbaiki? Kan nggak mungkin ini dibiarkan kan? Karena kita sepakat tegas korupsi aja. itu kita tegas, mengurangin kesejahteraan rakyat. teguh dalam prinsip, luas dalam penerapan dengan toleransi yang tidak berlebihan. Konsisten aja. Ini aturan. Katakan lagi. Tegas, teguh dalam prinsip, luas dalam penerapan dengan toleransi yang tidak berlebihan. 3 hal. Ya. Kalau kita aturan diperbaiki aja udah. Ya, salah, ada hukum. Dan ada law enforcement ya. Di situ. Kalau dan pengawasan. Ya. Karena ada stigma, wah ngawasin Papua itu Itu susah hari sekali. dibilang mau bentuk apa sih? Enggak perlu. Pengawasan aja perkuat. Seperti sekarang ada Kepres nomor 9 tentang Wapres untuk melakukan pengawasan. Ya. Ini kan keliru. Nanti sama Wanggai. Pak Wapres dulu kan sudah ada Pak Bambang Darmono kan. Sama saja apa ya? Akhirnya menggerogoti dana itu kan untuk operasional kan. Ya. Lakukan pengawasan, pembinaan internal itu. Apalagi ke depan ini kan cukup besar. 6 provinsi, Bos. Yang notabene satu provinsi kan tidak lebih dari 2 juta. Paling tinggi 2 juta. Paling tinggi. Wamena. Itu pun nggak yang lain, aja kan. Yang lain di tempat saya mendaftar kemarin kan? ya 1,1280. Di bawah itu yang kayak Papua Gunung apa sih? Paling Sedikit sekali penduduknya. Ya, Wamena. Yang lain itu semua relatif rendah ya kan. Malah Papua Barat Daya, Sorong itu hanya berapa ratus ribu? Ya, 400 ribu aja. Kan kecil aja kan. Nah, itu kalau kita manage secara baik dengan prinsip-prinsip, pasti bisa. Masa nggak bisa? Ini kan soal leadership aja. Siap. Kalau saya waktu kita diskusi kemarin tentang otsus, tentang biaya otsus yang kita naikin 0,25 ya. Kan kalau kita lihat dana otsus itu paling tinggi itu 1 tahun untuk pendidikan dan kesehatan ini kan cuma 8 triliun. Yang kemudian itu kan dibagi 2. Papua dan Papua Barat. Ya kan? Sekarang bagi 6. Ya. Saya waktu itu saya bilang di Menteri Keuangan kan. Kasih kepercayaan ke saya. Stop itu dana otsus. Nggak perlu ada dana otsus. Buat apa? Kita perkuat
di PP tentang implementasi melalui Perdasi, dan Perdasi soal bagi hasil. Kan di situ kan di undang-undang kan 80-20 dan 70-30 kan. Bagi hasilnya. Itu berapa besar, Bos? Itu saja Antara tutupin. pusat daerah. Ya. Jadi pusat dapat 20%, daerah dapat 80%. Itu Kita dari mana? konkret. Bang? Dari tambang, dari mana? Semua bagi hasil kan? Semua. Ya. Mineral kalau Mineral. Ya, semua. Papua tuh luar biasa ya. Iyalah. Punya Itu pulau masa depan yang pulau masa memang depan. Punya kata emas, Jokowi punya surga gas. kecil di bumi. Nah, itu saja kita konsisten aja. Cuma kan waktu itu dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa tidak bisa karena itu kan fiskal, undang-undang kan. Fiskal kan harus pusat. Jadi memang dan ada 5 hal yang tidak boleh: fiskal, imigrasi, pertahanan, agama. Itu domainnya pemerintah pusat. Yes. Jadi ya memang. Oke, Bang Yoris. Saya Luar terima biasa. kasih nih. Terima kasih banyak sudah. Saya belajar banyak. Wow, begitu Papua. Ya memang. Jadi kalau kita mau lihat ini, mau urai dari mana dulu kan? Makanya saya bikin 3 fase aja, Bos. Soekarno, Soeharto, reformasi, dan terakhir Jokowi yang 10 tahun ini. Dan ternyata kan akumulasi kekecewaan makin bertambah, trust makin turun. Karena pra dan pasca beliau kunjungan sana kan eskalasi kekerasan kan meningkat. Karena secara kasat mata nih, Bang Yoris, Pak Jokowi itu luar biasa perhatian terhadap Papua. Oh iya? Kunjungan terbanyak, bikin Trans Papua. Berani. PON dia paksa untuk ada di Papua. Itu mah menurut saya mah gila ya, menyiapkan Ini infrastruktur. Orang, saya bilang, ini Nduga yang sekarang konflik kayak Giannis tuh, kita ini belum pernah. Dia suruh pergi pakai motor, yang pakai trail kan? Betul itu ya. Itu kan. Iya. Jadi menurut saya bukan memuji beliau ya, tapi kenapa rakyat Papua masih tidak menerima? Kan dia bukan sendiri. Sekelilingnya. Kan ada sistem. Kan? Sistemnya. Iya. Kalau dengan pribadi secara dengan beliau, oke. Rakyat itu 100% mendukung beliau. Mereka luka dia. Saya lihat dia sampai sekarang lihat. Iya kan? Cuma ya memang, bagus. Saya belum tentu kan lingkungannya, sistemnya nih kan melakukan hal-hal yang sesuai arahan beliau. Ya, kan tidak ada yang jalan sesuai arahan beliau. Trans Papua jalan dong. Itu beda. Itu karena ada Menteri PUPR kan? Yang juga luar biasa juga ya. Sama, ya kan. Jadi memang hebat sekali. Kemarin dia, saya kagum sekali. Itu kan ada produk yang kerjasama BIN sama itu kan YUT. Itu kan hebat sekali. Saya sudah kesana lihat, waduh ini bagus sekali. Nah ini yang perlu kita syukuri dan pemerintah harus mampu menarasikan itu. Ini loh keberhasilan. Jadi jangan kita lihat Papua dengan medianya kekerasan, apa itu terorisme. Padahal itu kan tidak semua Papua. Pak Jokowi kemarin bilang kan, lain bagus. Ya kayak kita bicara Indonesia, orang bilang wah Indonesia kacau. Padahal cuma GAM di Aceh dan KKB di Papua. Yang lain tidak ada kan? Tidak ada. Nah itulah yang saya nggak tahu. Tapi saya sudah sampaikan juga ke Menko Polhukam bahwa ada desk yang mampu mengimbangi kita baik di dalam maupun di luar. Nah, di bensinnya sudah berbeda kan ini harus. Iya ya. Raja Ampat masuk 10 Bali Baru. Ya, luar biasa. Abang udah ke Raja Ampat? Saya dulu di situ. Saya 2004, Indah luar biasa. 2005 saya masih waktu itu jadi koordinator Golkar untuk Papua. Waktu itu kabupaten belum banyak, masih baru 18. Saya coba datangi kabupaten itu selama hampir 4 bulan. Tidak selesai juga. Sudah pakai semua sarana. Saking besar ya. Naik perahu dan semua ya. Segala macam. Jadi mulai dari pesawat, ya nggak usah banyak ya. Saya kan daftar di DPD Papua Tengah. Itu di Nabire. Ya. Kemarin tanggal 14 kita daftar. Itu perjalanan dari sini Makassar, Jayapura. Pakai batik atau Garuda. Turun transit di situ, terbang lagi 1,5 jam pakai ATR untuk ke Nabire. Dari situ 1 jam lagi 20 menit terbang lagi ke Timika. Jadi kosnya cukup mahal. Tetapi itu konsekuensi dalam karena geografis luar biasa. Oh iya, Bos. Belum lagi nanti saya pernah ngirim Al-Quran ke Wamena. Ongkos angkutnya jauh lebih mahal daripada biaya cetak Qurannya. Oh ya. Gimana? Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Closing statement. Saya nggak ada. Saya pikir begini, Hel.
kita semua nih sebagai anak-anak bangsa itu harus punya komitmen yang sama. Betul. Bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri, pride for our country, itu dulu. Dan kemudian ini harus dilakukan secara kolektif, bukan individu, bukan kelompok, bukan apa saja. Mari kita samakan persepsi, menyatukan satu pemahaman, idealisme yang kita harus bangun apa. Sekarang kasus Papua, ada kasus Aceh, ya kan? Ada kasus Poso, ada kasus Maluku, ya kan? Banyak kan. Tetapi kita bicara sekarang dalam Papua ini kan yang menjadi mungkin prioritasnya. Ya, karena kita juga udah mulai nggak terlalu mengemuka juga ya. Relatif, kita kan itu yang saya bilang kan tadi. Dulu waktu zaman kami tahun 2000 sampai itu, waduh, cuma tidak ada expose. Sekarang ini kan jadi ada media, media sekarang media medsos ini kan kemana-mana saja. Tapi yang penting kita kemudian dalam semua event seperti punya podcast yang lain-lain mampu membangun narasi yang tidak terkesan provokasi, tetapi hadir sebagai solusi dengan narasi-narasi yang lebih wise. Bahwa ada kekurangan, yes. Tapi kekurangan itu sebagai tantangan untuk memperbaiki ke depan yang jauh lebih baik. Cita-cita kita kan 2045 bos, 100 tahun Indonesia merdeka. Nomor 4. Saya kira itu mungkin. Tapi sekali lagi terima kasih. Saya terima kasih Bang, Abang sudah tua saya. Abang adalah orang yang saya tuakan. Terima kasih. Terima kasih. Abang adalah mentornya abang saya, Tantowi ya, Dubes Selandia Baru. Udah lama nih gak ketemu dia. Dia sibuk telepon di Bali bos. Gua lagi nikmati Pulau Penyu ya. Pulau Kura-Kura. Ya Pulau Kura-Kura. Istri saya sama Debbie kan. Debbie juga selalu Turtle Island. Baik, harapan kita yaitu bahwa kita tetap bersatu ya. NKRI adalah harga mati. Ada persoalan kita selesaikan. Yang belakang saya pikir sudah menjadi background saja Bang Yoris ya. Referensi kita ke depan. Karena ancaman bagi kita secara geopolitik sangat besar. Karena Amerika udah kemana-mana tuh ya. Kita perkirakan ke Sudan, ngacak-ngacak Taiwan, ya kan. Sekarang kemarin sudah Papua Nugini. Semoga kunjungan Pak Jokowi kemarin menghasilkan solusi. Bahwa tidak ada gunanya kita berperang ya. Mari kita kerjasama itu ekonomi lah. Baik, terima kasih Bang Yoris. Terima kasih banyak. Sudah memberikan perspektif yang luar biasa tentang Papua yang kita cintai. Kita jumpa. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pernyataan sikap dari warga Papua semakin bergejolak untuk memerdekakan diri dan lepas dari NKRI. Namun bisa dipastikan bahwa jikalau hal ini terjadi, maka Indonesia akan bersiap kehilangan aset terbesar, kekayaan terbesar di Papua sana. Memang secara bukan rahasia umum lagi, warga Papua sendiri sepertinya hidup mereka masih sangat porak-poranda di balik segudang emas yang tertimbun di sana. Tetapi seperti yang kita lihat sendiri, kehidupan warga Papua itu sendiri boleh dikatakan masih banyak warganya jauh dari kehidupan yang layak. Inilah yang menjadi cita-cita bagi warga Papua untuk terus memerdekakan diri. Terlebih lagi sudah banyak kejadian di mana-mana, bahkan di tanah sendiri Papua seringkali tertindas oleh umat yang berbeda dengan mereka. Kalian paham saja apa yang saya maksud di sini. Namun kita doakan apapun yang terjadi di sana, kita berdoa semoga suasana kondisi di Papua tetap kondusif dan kembali normal seperti biasanya, seperti warga Papua. Kita percaya dalam lindungan Tuhan. Semua kiranya video ini lagi-lagi menjadi perenungan untuk kita berusaha terus menghindari adanya rasisme dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, karena perlu kita pahami dan tanamkan kepada anak cucu kita bahwa kita hidup di NKRI, hidup dengan berbagai macam keberagaman, sehingga kita bisa menghindari penindasan yang berbau rasisme. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.